Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisdara Gasiwi. NIM saya 1520008. Di sini saya dari kelompok 9 dengan tema pembantuan. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan dalam hukum pidana atau model psike bersifat aksesoar. Artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan. Harus ada orang yang dibantu. Akan tetapi, jika dilihat dari pertanggungjawabannya, pembantuan dalam hukum pidana atau modus psike tidak aksesoar, yang artinya di pidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana. Menurut ketentuan yang dimuat dan diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terdapat dua jenis pembantuan dalam hukum pidana atau modus psike, yaitu waktu terjadinya pembantuan pada saat kejadian dilakukan yang caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, dan waktu terjadinya pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Sifat dan bentuk pembantuan hukum pidana. Pasal 55 dalam KUHP menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Kemudian pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis. Satu, membantu pada saat kejahatan dilakukan. Kemudian, dua, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, untuk juga merupakan salah satu cara untuk melakukan penganjuran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan terkait perbedaan pembantuan dan turut serta. Jadi perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu dalam turut serta, perbuatan seseorang ditekankan pada perbuatan turut melakukan. Sedangkan dalam pembantuan, perbuatan seseorang ditekankan pada perbuatan membantu saja atau melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan. Dan yang kedua yaitu turut serta, seorang harus melakukan suatu perbuatan pelaksanaan atau fit for counseling. Sedangkan dalam pembantuan, seseorang membantu cukup bila telah melakukan perbuatan persiapan atau suatu perbuatan dukungan. Kemudian pembantuan dalam hukum pidana terhadap pelanggaran tindak pidana yaitu pasal 60 KUHP. Sedangkan perbuatan turut serta atau terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana. Pembantuan dalam hukum pidana, maksimum pidananya dikurung sepertiga, yaitu sesuai dengan pasal 57 ayat 1 KUHP. Sedangkan perbuatan turut serta maksimum pidananya sama dengan si pembuat. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.